Ada 3 kelas pria: pecinta kebijaksanaan, pecinta kehormatan, dan pecinta keuntungan. Anda dapat belajar lebih banyak tentang manusia dalam 1 jam permainan, daripada 1 tahun dengan pembicaraan. Arah yang diberikan pendidikan adalah untuk mengawali hidup seseorang akan menentukan masa depannya. Berbuat tidak adil lebih memalukan daripada menderita ketidakadilan. Berbaik hatilah pada sesama karena setiap orang yang kita temui sedang menghadapi perjuangan yang lebih berat. Berpikir adalah berbicaranya jiwa dengan dirinya sendiri. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Cinta adalah gerak jiwa yang kosong tanpa pikiran. Cinta muncul tanpa sengaja, dan bisa jadi karena melihat orang yang secara fisik menarik. Cinta karena keindahan fisik adalah cinta seksual, cinta tingkat paling rendah. Cinta dapat terus meningkat semakin tinggi, karena ia merupakan benih dari cinta ideal, cinta luhur. Dengan sentuhan cinta, setiap orang menjadi penyair. Dia yang memiliki sifat tenang dan bahagia, hampir tidak akan merasakan tekanan zaman, tetapi bagi dia yang memiliki watak berlawanan usia, bisa menjadi beban. Hukuman utama yang akan diatur oleh seseorang buruk, jika seorang manusia tidak ingin dirinya memegang jabatan dan kekuasaan. Janganlah engkau berteman dengan orang jahat, karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau sadari. Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain pelajarilah lebih dulu. Keadilan, kebenaran, kebebasan, itulah pangkal dari kebahagiaan. Kebaikan menyatukan orang-orang yang mencintainya, meskipun mereka dalam keadaan saling memarahi dan membenci. Kebenaran adalah hadiahnya sendiri. Kehormatan turun-temurun adalah harta yang mulia dan indah bagi keturunan. Keindahan adalah gerbang cinta, tinggal bagaimana merawat dan meningkatkannya. Keindahan gaya, harmoni, dan keanggunan, serta ritme yang baik tergantung pada kesederhanaan. Kelebihan umumnya menyebabkan reaksi, dan menghasilkan perubahan ke arah yang berlawanan, apakah itu pada individu, atau di pemerintahan. Kerendahan seseorang diketahui melalui 2 hal, banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna, dan bercerita, padahal tidak ditanya. Ketika pikiran sedang berpikir, ia berbicara dengan dirinya sendiri. Ilmu pengetahuan adalah makanan bagi jiwa. Jangan melatih anak untuk belajar dengan kekerasan, tetapi arahkan mereka ke sana dengan apa yang menghibur pikiran mereka, sehingga Anda mungkin bisa menemukan dengan lebih akurat kecenderungan aneh dari masing-masing kejeniusan. Jika ada pajak penghasilan, orang yang adil akan membayar lebih dan orang yang tidak adil akan membayar kurang pada jumlah penghasilan yang sama. Kalau Anda merasa berterima kasih, Anda menjadi sangat baik, dan akhirnya menarik hal-hal yang sangat baik. Keberhasilan menggoda banyak orang untuk kehancuran mereka. Maka bagi para penguasa negara, jika ada, itu adalah hak untuk menggunakan kepalsuan, untuk menipu musuh atau warga negara mereka sendiri, demi kebaikan negara,
dan tidak ada orang lain yang ikut campur dengan hak istimewa ini. Mari kita gambarkan pendidikan anak buah kita. Jadi apa pendidikan itu? Mungkin kita hampir tidak dapat menemukan yang lebih baik dari yang telah ditemukan oleh pengalaman masa lalu. Mencintai yang sesungguhnya adalah mencintai sesuatu yang indah dalam cara yang baik dan disiplin. Mengalah diri sendiri adalah kemenangan yang paling agung. Mereka yang tidak tersentuh karena cinta adalah orang-orang yang berjalan di dalam gelap gulita, dan pada sentuhan cinta, setiap orang jadi penyair. Musik adalah hukum moral, ini memberi jiwa ke alam semesta, sayap untuk pikiran, terbang ke imajinasi, pesona, dan keceriaan untuk hidup serta untuk semuanya. Opini adalah media antara pengetahuan dan ketidaktahuan. Orang baik tidak perlu hukum untuk memberitahu mereka agar bertindak secara bertanggung jawab, sementara orang jahat akan menemukan jalan di sekitar undang-undang. Orang bijak berbicara karena mereka mempunyai sesuatu untuk dikatakan, orang bodoh berbicara karena mereka ingin mengatakan sesuatu. Orang yang berilmu mengetahui orang yang bodoh karena dia pernah bodoh, sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu karena dia tidak pernah berilmu. Orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja. Penaklukan diri adalah kemenangan terbesar. Peningkatan berlebihan apapun menyebabkan reaksi dalam arah yang berlawanan. Perilaku manusia mengalir dari 3 sumber utama, keinginan, emosi, dan pengetahuan. Permulaan adalah bagian paling penting dari pekerjaan. Salah satu hukuman karena menolak untuk berpartisipasi dalam politik adalah saat Anda akhirnya diperintah oleh bawahan. Seorang pahlawan lahir di antara ratusan, orang bijak ditemukan di antara ribuan, tapi sesuatu yang dicapai mungkin tidak ditemukan bahkan di antara 100.000 orang. Setiap orang dapat dengan mudah melukai, tetapi tidak setiap orang bisa berbuat baik. Tindakan yang baik memberikan kekuatan untuk diri kita sendiri dan menginspirasi tindakan yang baik pada orang lain. Ukuran paling tinggi tentang adab seseorang itu, ia wajib menaruh perasaan malu akan dirinya terlebih dahulu.